Teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas topik angka 168. Di statistik web saya, angka 168 adalah salah satu kata kunci yang paling banyak mengarahkan pengunjung ke website saya. Ini berarti bahwa orang-orang cukup tertarik tentang apa sebenarnya makna yang dikandung di balik angka 168 itu. Sejak masa kuno, angka 168 memang telah mendominasi alam pemikiran manusia. Jejak keberadaan atau keunikan angka 168 setidaknya dapat kita temukan dalam matematika, aspek budaya hingga spiritual. Dalam aspek budaya, angka 168 dapat kita lihat digunakan sebagai jumlah titik-titik pada kartu permainan domino. Sementara dalam tradisi Cina, angka 168 dianggap angka keberuntungan. Oleh karena penyebutan angka 168 yaitu Yi Luba dalam bahasa Cina itu homofon dengan frase Yi Lufa yang berarti keberuntungan sepanjang jalan. Dalam perhitungan hari, angka 168 juga kita temukan pada jumlah jam dalam seminggu, yaitu 7 kali 24. Dalam matematika, angka 168 adalah jumlah bilangan prima yang terdapat dalam deretan bilangan 1 hingga 1000. Lalu masih dalam bilangan prima, 168 adalah jumlah dari 4 bilangan prima berturut-turut, yaitu 37 tambah 41 tambah 43 tambah 47. Dalam bilangan sempurna atau perfect number, angka 168 juga memperlihatkan eksistensinya pada dua bilangan sempurna pertama, yaitu 6 dan 28. Jadi kalau angka 6 dan 28 ini kita kalikan, hasilnya 168. Jadi apakah sebenarnya rahasia di balik angka 168 ini? Mengapa eksistensinya begitu banyak ditemukan, dapat kita temukan dalam berbagai aspek dari budaya, tentu saja matematika, dan bahkan spiritual. Dalam aspek spiritual ini yang menarik karena sesungguhnya jika kita tinjau kata Bismillah menurut perhitungan gematria, kata Bismi itu jumlah gematrianya 102, sementara Allah itu jumlah gematrianya 66. Artinya jika dijumlahkan jumlah gematria Bismi dan Allah, totalnya itu 168. Yang menarik dari angka 168 karena ia juga dapat kita temukan pada aspek dunia kuantum. Selama ini para fisikawan mungkin tidak tertarik mengamati dan mempertanyakan mengapa pada tingkat partikel fundamental hanya ada 1 Higgs boson, 6 quark, dan 8 gluon yang berinteraksi. Hanya 6 entitas dari keluarga quark ini saja yang berinteraksi dengan 4 gaya fundamental, dan hanya quark saja yang berinteraksi dengan gaya kuat strong force yang dimediasi gluon. Dan saya melihat ini yang menentukan jalan cerita formasi 168 dalam dunia kuantum.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa satu Higgs boson memberi arti dalam tanda kutip massa kepada 6 quark, lalu datang 8 gluon yang mengikat. Yang menarik, setelah gluon bekerja mengikat quark dan menghadirkan proton dan neutron sebagai partikel inti atom, kita kembali menemukan angka 168 walaupun tidak lagi utuh pada nilai konstanta massa proton dan massa neutron. Deretan angka pada konstanta massa neutron misalnya 1,675 bisa dikatakan sangat dekat dengan 168, dan tentu saja 1,675 dapat dibuatkan menjadi 1,68 kan. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Allah dengan keberadaan eksistensi 168 dalam berbagai aspek di alam semesta ini? Saya melihat ada kemungkinan jika angka 168 sesungguhnya adalah jumlah menit waktu di akhirat yang berbanding sama dengan 11.598 atau 11.670 tahun waktu di bumi. Perhitungan ini saya temukan ketika saya mencermati bunyi surat Al-Ma'arij ayat 4, yaitu malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kata sehari dalam kalimat tersebut dapat diasumsikan sama dengan 12 jam, karena untuk 24 jam tentunya harus kalimatnya menjadi sehari semalam. Jika dihitung 50.000 tahun di dunia sama dengan 12 jam di akhirat, yang berarti 1 jam di akhirat sama dengan 4.166 tahun di dunia, atau 1 menit di akhirat sama dengan 69,4 tahun di dunia, atau 1 detik di akhirat sama dengan 1,15 tahun di dunia, atau sama dengan 420 hari. Jadi perhitungan yang paling sederhananya adalah 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari di dunia. Nah, yang menarik, jumlah 420 hari ini dalam satu putaran 1 detik di akhirat ternyata dapat kita temukan pada kalender wuku yang saat ini tersisa digunakan di Bali. Dalam kalender wuku, jumlah hari dalam setahun itu tidak menggunakan perhitungan 365 hari, tetapi menggunakan 420 hari.